Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Hands Up Channel. Oke, guys, kali ini saya akan ngebahas yang mengenai nature ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat gambar, ini gambar pohon apa nih guys? Pasti kalian udah pada tahu kan, sehari-hari pasti udah pernah makan yang namanya buah pepaya. Siapa yang nggak pernah makan buah pepaya? Oke, nih. Jadi saya ini punya tanaman pepaya nih guys, atau buat teman-teman sekalian yang punya lagi hobi berkebun nanam pepaya. Itu kalau misalnya ngelihat pepaya kan ya standarnya harusnya tingginya seperti ini ya guys ya. Nah tapi gimana kalau misalnya kita lihat gambar ini guys? Kalau misalnya kita lihat gambar ini, aduh luar biasa ternyata. Kalau misalnya tanaman pepaya itu makin lama makin tinggi ya, sampai-sampai orang harus ngambil tangga buat ngambil si pepaya itu. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita jadi males nih kalau misalnya untuk ngambil buah pepaya. Lagian kalau misalnya tanaman pepaya itu ya, kalau misalnya diambil itu seharusnya kondisinya tuh jangan sampai nanti udah jatuh ke bawah. Makanya kita sebenarnya kadang-kadang orang tuh suka matenginnya pas di luar aja, jadi dia cabut kondisinya pas lagi udah hampir mateng, terus dia matengin di luar. Tapi kalau misalnya kondisi udah tinggi kayak gini kan udah nggak kontrol ya guys ya, bisa-bisa nanti udah matang duluan di atas, tahu-tahu jatuh aja ke bawah. Apalagi kalau misalnya ada yang namanya kelelawar tuh bisa dimakan sama codot ya. Nah gimana sekarang caranya biar kita bisa tetap memanen si pepaya itu walaupun makin lama makin tinggi, ataupun gimana sih caranya nyiasatin untuk hal seperti ini? Caranya itu seperti di gambar ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini, pepayanya sekarang dalam kondisi pendek nih. Enak kalau misalnya untuk memanen pepaya seperti ini, tinggal keluar ke kebun terus tinggal langsung petik aja. Nah sekarang saya mau kasih tahu nih caranya gimana buat bikin pepaya seperti ini ya, dari yang tinggi sekarang jadi pendek tapi bisa tetap hidup, nggak mati tuh si pepayanya. Oke, untuk tahu caranya langsung aja pantengin ke channel ini guys ya, sampai beres sampai terakhir. Oke, check it out. Guys, coba lihat, ini udah tinggi banget, saatnya buat dipotong. Kalau nggak makin tinggi pepayanya nanti saya susah ngambilnya guys, kecuali saya jadi plastik men. Saya mau potong dulu guys. Moga-moga jatuhnya ke sana ya guys. Sampai jatuh kena timpa rumah guys. Walaupun ini udah kepotong sampai habis, tapi tetap nggak jatuh. Luar biasa. Sekarang saya mau dorong ke sana. Coba lihat apakah akan menimpa mobil di depan sana. Kosong apa? Kosong. Berhasil guys. Kita harus pastikan jangan sampai nanti masuk air, kalau nggak nanti busuk.
coba lihat alat ini guys. Buat apa coba guys? Ini ada ujungnya guys. Ini pasti bukan buat main spin drum. Oke guys, ikutin saya guys. Kalau misalnya kamu ngikutin video saya yang dari awal, ini saya udah potong pepaya. Sesuatu yang unik di bagian dalamnya, kamu bisa perhatiin. Itu ada cairan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengeluarkan cairan tersebut? Ini saya coba goyang-goyang. Kalau tidak percaya, ada juga hanya cairan. Kelihatan nggak ya guys? Nah, ini guys. Tuh, kelihatan ya? Penasaran nggak guys cairannya cairan apa tuh guys? Jadi saya juga baru tahu guys kalau misalnya di dalamnya si pepaya itu batangnya tuh ada cairan. Tapi yang pasti sebelumnya saya udah pernah tutup ya cairannya ya. Jadi udah pernah bagi tutup bagian atasnya, harusnya nggak ada cairan gitu. Harus masuk sampai ketemu cairan. Nah ini bentuknya berongga-rongga ya, berongga itu pasti nyampe ke si cairannya. Keluar tuh cairan. Jadi ini guys cairan hasil yang diambil tadi dengan menggunakan sedotan ya. Kali ini saya akan tunjukkan nih hasil dari pertumbuhan pepaya yang waktu itu saya tebang ya. Jadi waktu itu kan saya tebang si pohon pepaya sekitar 1 bulan yang lalu gitu ya. Nah itu sekarang perkembangannya kayak gimana? Nah, saya akan buktikan kalau misalnya dengan cara menebang pepaya itu sekarang bisa untuk menumbuhkannya kembali. Tapi sesuai dengan informasi yang saya infokan waktu itu ya, harus diapain. Oke, saya kasih lihat ya perkembangannya. Guys, ini penampakan dari pepaya yang sudah ditebang. Kondisi bagian atasnya memang agak-agak basah. Tapi saya udah keluarin air di dalamnya. Mungkin karena kehujanan atau airnya ada yang masuk, tapi lihat ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru guys. Yes, berarti dia kondisinya masih baik. Ini bukan berarti hanya ditutup setiap kali bagian atasnya agar tidak masuk air dan tidak busuk. Nah kalau misalnya saya pegang-pegang juga ini masih kondisinya keras, berbeda dengan kondisi yang sudah tidak ada tidak ditanam lagi. Nah kita cek untuk bagian atasnya ya guys ya, yang sudah ditebang. Nah ini kondisi yang sudah ditebang guys. Saya cek di sini, kita coba pegang-pegang. Dia busuk, walaupun ini bentuknya batang tapi busuk ya. Pegang-pegang dia hampos, beda kan. Jadi kondisinya kalau misalnya udah ditebang itu dia lama-lama membusuk, tapi kalau misalnya kondisinya yang tadi ditebang itu dia tumbuh lagi, si batangnya itu keras. Oke, nanti kita cek lagi kondisinya guys ya, kita pantau terus. Ini guys si pohon pepaya yang waktu kemarin saya potong itu guys ya. Jadi dia lebih pendek kan, kalau misalnya dilihat ini bentengnya segini ya. Nah dia lebih pendek, sekarang dia udah banyak daun-daunnya guys.
Ini daun pepayanya luar biasa kan, ada banyak daunnya. Oke, nah ini tuh sama saya ditutupin bagian ini, kelihatan nggak? Saya tutup tuh ya. Saya tutup ya, biar nanti si airnya nggak masuk ke dalam. Kalau misalnya airnya masuk, biasanya itu nanti bagian batangnya ada berongga, nanti masuk ke dalam, nanti nggak bisa keluar. Kalau misalnya pohon pepaya yang asli kan di bagian atasnya pasti ketutup. Nah kalau misalnya ini jadi kondisi harus ketutup ya, kayak saya sengaja tutup pakai plastik. Nah dia nanti akan tumbuh di sekitar bagian pucuk atasnya ya, untuk tunas-tunas baru. Sekarang udah banyak daunnya. Nah tinggal ditunggu aja perkembangan selanjutnya nih ya. Nah sekarang kita mau lihat si bagian yang nanti bakal jadi cikal bakal untuk si buahnya. Nah ini kelihatan kan, ini yang buat jadi nanti cikal bakal buah pepaya. Ini udah ada tuh. Jadi bener, siap-siap aja nanti berbuah lagi kayak biasa. Nah ini juga tuh, nanti tumbuh bunga, udah itu nanti keluar pepayanya. Nah, di bagian yang lain juga, nah kayak di sini tuh ya, nanti membentuk cabang-cabang. Oh ini siap-siap berbuah pepaya. Oke, sukses ya guys ya. Jadi bener kan, untuk cara penebangannya itu harus diperhatiin. Yang penting harus ditutup bagian atasnya ya, jangan sampai nanti air hujan masuk ke dalam yang membuat si batangnya menjadi busuk. Oke guys, sekian informasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan pantengin terus channel ini ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa lagi. Goodbye.